Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ini adalah video trik TPS yang kedua yang kita bahas perbandingan. Total ada 3 buah soal yang saya bahas. Ini soal pertama, ini soal kedua, dan ini soal ketiga. Alangkah baiknya kalau kalian mengerjakan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah pembahasannya. Perbandingan itu ada 2. Yang pertama senilai dan yang kedua berbalik nilai. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah yang senilai arah semakin besarnya itu sama atau searah. Yang berbalik nilai berlawanan, arah semakin besarnya itu berlawanan. Maksudnya seperti ini. Misalnya ada kuantitas A, kuantitas B, kuantitas C, dan kuantitas D. Untuk yang senilai, jika ini ke bawah semakin besar itu ke bawah, yang sebelah kanan semakin besar juga ke bawah. Tidak harus semakin besar, semakin kecil juga boleh. Ini misalnya semakin kecil ke bawah, yang sebelah kanan semakin kecil juga ke bawah. Artinya searah. Untuk yang berbalik nilai, arahnya berlawanan. Misalnya yang ini semakin ke bawah makin besar, yang ruas kanan justru makin besar itu makin ke atas. Atau tidak harus, misalnya yang sebelah kiri yang ini semakin ke bawah makin kecil, yang sebelah kanan itu semakin ke atas itu justru semakin kecil. Arahnya berlawanan. Nah, pengerjaannya untuk yang senilai berarti tinggal kita bandingkan A per C sebanding dengan B per D. Tetapi lebih mudah kalau kita mengerjakannya untuk yang senilai itu mengerjakannya kali silang. Kali silang A kali D, B kali C. A kali D, B kali C. Sementara yang berbalik nilai, triknya adalah kali sejajar. Seperti ini. Jadi yang mesti diingat, senilai kali silang, berbalik nilai kali sejajar. Dan kalian juga harus bisa menentukan yang senilai itu seperti apa, berbalik nilai seperti apa. Senilai arahnya sama, berbalik nilai arahnya berlawanan. Oke, kita langsung ke soal saja. Nomor 1. Untuk menyelesaikan 2/7 pekerjaan, Joni perlu waktu 6 jam. 2/7 pekerjaan perlu waktu 6 jam. Berapakah waktu yang diperlukan orang yang sama ini, Joni, untuk menyelesaikan sisa pekerjaan? Kalau kita tulis 2/7 pekerjaan, bagian pekerjaan diselesaikan dalam waktu 6 jam. Sisanya berarti 5/7. Mungkin ada yang bingung dapatnya dari mana? Ingat, satu bagian pekerjaan itu karena ini per 7, penyebutnya berarti kita bikin 7. 1 itu jelas 7/7. Padahal sudah dikerjakan 2/7 bagian. Berarti sisanya masih ada 5/7 bagian. Makanya ini 5/7. Dapat 5/7 itu dari sini. Oke. Jadi 5/7 bagian ini berapa? Perhatikan. Kalau bagian pekerjaannya ini ternyata ke bawah makin banyak, harusnya waktu penyelesaiannya makin cepat atau makin lambat. Makin lambat kan? Artinya waktunya makin banyak.
waktunya makin banyak berarti nilainya makin besar. Berarti ini juga makin besar ke bawah. Berarti searah, berarti ini senilai. Boleh dikali silang ya, untuk senilai kali silang. Atau bisa juga karena ini sudah sama-sama per 7, boleh kita abaikan ya. 7-nya boleh diabaikan. 2 ke 6 itu kali 3. Berarti ini juga dikali 3. Berarti perlu waktu 15 jam. Jawabannya yang C. Bisa juga pakai kali silang. Jika kali silang, ini kita misalkan X saja. Atau ini saya hapus dulu ya. Kita misalkan X. Berarti kalau dikali silang, 2/7 dikali X ya. Ini kali sana sama dengan ini kali sana, itu kali silang namanya bro. Sama dengan 5/7 dikali 6. 7-nya kita coret, dibagi 2 ini 1, ini bagi 2 ini 3. Sama-sama di atas itu boleh dicoret ya. Yang kiri 1 dikali X berarti X, yang kanan 5 dikali 3 itu 15. Berarti 15 jam. Kan sama kayak tadi. Nomor 2. Jika 1/3 pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 4 jam, waktu untuk penyelesaian setengah pekerjaan berapa? Kalau kita tulis 1/3 pekerjaan atau bagian pekerjaan, penyelesaiannya dalam waktu 4 jam, setengah bagian berapa jam? Kali silang ya. Sebentar, ini senilai enggak? 1/3 dengan setengah kan banyak setengah tuh. Berarti kalau pekerjaannya makin banyak ke bawah, itu makin banyak, waktu penyelesaian tentu makin lama. Artinya angkanya makin besar. Berarti makin besar juga sama-sama ke bawah kalau gitu ya. Berarti ini senilai. Senilai berarti boleh kita kali silang. Kita kali silang, ini kita misalkan X dulu. 1/3 dikali X sama dengan setengah dikali 4. Ini boleh dicoret ya, kan 4/2 itu, ini 1, ini 2. Kalau ini kali silang, berarti 1 kali X, X 3 pindah sini kali 3. 2 kali 3 berarti 6. Atau semua ruas kali 3. Yang ini dikali 3, 1/3-nya hilang. Yang ini kali 3 menjadi 6. Berarti dalam waktu 6 jam. Jawabannya C. Bagaimana kalau kita kerjakan pakai cara yang seperti ini tadi? Yang ini kali 3, ini kali 3 gitu. Caranya penyebutnya harus sama bro. Dan ini belum sama. Berarti kalau kita bikin sama, saya tulis di bawahnya ya. 1/3, 1/2, sama ini penyebut jadi berapa? Per 6, betul ya. Per 6, 1/3 itu 2/6. Setengah itu 3/6. Nah, baru kita kerjakan seperti itu tadi. Karena sama-sama per 6 kita abaikan. 2 ke 4 kali 2, berarti ini ke sini juga kali 2. 6. Berarti 6 jam. Seperti itu bro. Tetapi seandainya bingung, kali silang aja seperti cara yang ini tadi. Nomor 3. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, kalau kita tulis ya, 60 km per jam, perjalanan dari kota Asyik ke kota Ramai ditempuh dalam waktu 4 jam. Jika diinginkan waktu tempuhnya itu hanya 3 jam, artinya semakin cepat. Berapakah kecepatan rata-rata yang diperlukan? Berarti kan semakin cepat. Artinya waktunya makin sedikit. Waktunya makin sedikit. Sebentar. Waktunya makin sedikit berarti makin besar itu justru ke atas. Dan ini kelihatan di angkanya ya.
Nah, semakin besar ke atas, perhatikan kalau waktunya makin sedikit, atau kalau enggak kita bikin gini aja. Ke bawah makin kecil, makin cepat, berarti kecepatannya itu harus makin besar, ya enggak? Berarti angkanya makin besar. Karena ke bawah tadi arah panah itu makin kecil, ke bawah makin besar, berarti makin kecilnya ini justru ke atas. Berarti ini perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai yang mengerjakannya pakai kali sejajar ya. Berarti kita kali sejajar, ini misalnya X km per jam, X kali sana sama dengan ini kali sana. X kali 3 atau 3 kali X sama dengan 4 dikali 60. Bagi 3, 1. Bagi 3 ini 20. Tinggallah 1 kali X itu X. 4 kali 20 berarti 80. Berarti jawabannya 80 km per jam. Yang D. Oke bro, saya kira ini tidak terlalu rumit ya. Kalian lihat lagi supaya makin mantap pemahamannya. Kalau sudah, saya sudah sediakan 3 buah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan. Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan saya kasih tahu apa kuncinya. Oke, dukung terus video saya dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat orang banyak. Untuk video yang berikutnya, saya akan bahas perbandingan tetapi soalnya seperti ini. Kalian kalau ingin mengerjakan terlebih dahulu juga sangat baik ya. Terima kasih dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.